Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil review paper dari yang berjudul Bird and Drone Image Classification Using ASNet CNN, a Deep Learning Approach for Aerial Surveillance. Jadi ini adalah hasil review paper yang membahas tentang implementasi dari model CNN untuk implementasi deep learning dalam implementasi visual atau implementasi citra. Nah, di sini kami akan membahas ada 5 outline, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua kontribusi, yang ketiga metode, lalu yang keempat hasil, dan yang terakhir ada kritik. Di sini saya akan membahas latar belakang pemilihan paper-nya. Paper ini membahas penggunaan metode deep learning atau CNN dengan arsitektur ASNet 50 untuk mengklasifikasikan gambar antara burung dan drone dalam sistem pengawasan udara. Jadi permasalahan utama yang diangkat adalah sulitnya membedakan kedua objek tersebut karena memiliki kemiripan antara bentuk, terutama dalam kondisi citra yang diambil dalam jarak jauh, sehingga kualitas gambar yang didapat kurang baik. Jadi untuk mengatasi hal ini, peneliti yang ada dalam paper tersebut menggunakan dataset lebih dari 20.000 gambar yang telah melalui proses pre-processing dan dokumentasi sebelum di-training menggunakan model ASNet 50. Dari hasil penelitian yang dilakukan, itu menunjukkan bahwa model yang diteliti bisa mampu mencapai akurasi sebesar 92% dengan performa yang sangat baik dalam mengenali burung. Namun, masih terdapat beberapa kesalahan dalam mendeteksi daun. Kesalahan ini umumnya terjadi pada kondisi pencahayaan buruk atau resolusi yang rendah. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ASNet cukup efektif dalam klasifikasi objek udara dan berpotensi diterapkan dalam sistem keamanan atau monitoring, meskipun masih perlu pengembangan lebih lanjut. Kemudian dari hasil review paper ini, ada kontribusi yang bisa diberikan itu adalah pada pengembangan model spesifik, yaitu untuk mengembangkan model convolutional neural network atau CNN berbasis ASNet 50 yang mampu membedakan antara objek alami atau hewan burung dan objek buatan manusia atau drone dalam satu sistem klasifikasi tunggal. Kemudian yang poin kedua yaitu pengisian celah riset untuk mengatasi keterbatasan pada penelitian sebelumnya yang umumnya hanya fokus pada satu jenis objek atau menggunakan arsitektur CNN yang masih kurang mendalam atau masih dasar. Dan yang poin terakhir yaitu pada evaluasi mendalam untuk menyediakan analisis performa yang detail menggunakan berbagai metrik evaluasi untuk memastikan keandalan objek atau model maksudnya dalam klasifikasi bina pada objek udara. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, masuk ke bagian metodenya. Yang pertama dataset. Datasetnya ini diperoleh secara publik melalui platform Kaggle. Datasetnya ini ada 2 kelas, yaitu burung dan juga drone. Kemudian total keseluruhan data yang digunakan adalah 20.907 gambar dengan 8.406 gambar burung dan juga 12.501 gambar drone yang menampilkan karakteristik mesin buatan seperti baling-baling dan permukaan logam. Kemudian untuk pembagian datanya, dari 20.907 gambar tadi, datanya dibagi menjadi 3 bagian utama dengan rasio 70% pelatihan, 15% validasi, dan 15% pengujian. Pembagian ini tujuannya agar model memiliki data yang cukup untuk belajar sekaligus cukup data untuk evaluasi yang efektif. Di sini ada tabel yang kami ambil dari papernya. Untuk hasil pemisahannya di sini, untuk hasil gambar pelatihannya, burungnya mendapat
7.389 gambar, drone-nya 10.934. Untuk data tesnya 316 untuk gambar burung dan 528 untuk gambar drone. Untuk data validasi, burungnya mendapat gambar sejumlah 701 dan 1039 untuk drone. Next. Kemudian ke bagian pre-processing, gambarnya ini diubah ke ukuran yang konsisten untuk memastikan keseragaman input pada arsitektur ResNet 50. Kemudian menyesuaikan nilai pixel gambarnya untuk mengoptimalkan proses pembaruan bobot selama pelatihan. Kemudian gambar juga dikonversi ke skala abu-abu atau grayscale pada kondisi tertentu jika diperlukan untuk penyederhanaan fitur. Kemudian parameter model yang digunakan adalah modelnya dilatih ini dengan batch size 32, learning rate 0,001 dan menggunakan 5 epoch agar model berlatih cukup efisien tanpa overfitting. Baik, presentasinya akan saya lanjutkan di bagian metode. Terus ada yang terakhir ResNet. Nah, jadi cara kerja sistem klasifikasi dalam paper ini nih berpusat pada penggunaan arsitektur ResNet 50 atau Residual Network. Nah, ini sebuah varian dari Convolutional Neural Network atau CNN yang pada paper ini nih digunakan untuk kenalin fitur visual dari gambar burung dan drone. Nah, ini ada gambar dari model arsitekturnya ResNet 50. Ada stage 1, 2, stage 3, 4 sampai 5. Baru dia mengeluarkan outputnya. Yaitu ada average pool, flattening, sama FC. Nah, ResNet 50 ini sebuah varian yang residual network yang dirancang untuk mengatasi masalah vanishing gradient pada jaringan saraf yang sangat dalam melalui penggunaan shortcut connection. Nah, struktur modelnya ini dengan tahap zero padding dan lapisan konvolusi dasar pada stage 1 yang cakup convolution, batch normalization, RLU, dan max pooling. Yang kemudian itu diikutin 4 tahap utama, yaitu stage 2 hingga stage 5 tadi. Nah, yang terdiri dari kombinasi convolutional blocks dan identity blocks. Setelah melalui tahap ekstraksi fitur tersebut, outputnya itu diproses melalui average pooling, flattening, dan lapisan fully connected atau FC untuk ngasilin klasifikasi akhirnya. Baik, kita akan masuk ke hasil. Nah, dari gambar ini digunakan untuk memantau kemajuan pelatihan model dari waktu ke waktu. Grafiknya tuh nunjukin performa model selama 4 epoch. Nah, dari tren grafik A ini sendiri, training loss-nya selama proses pelatihan, nilai loss atau kerugian terlihat nurun secara konsisten. Nah, penurunan ini nandain adanya konvergensi model yang baik, yang berarti kesalahan prediksi model ini makin berkurang seiring bertambahnya iterasi. Nah, kalau yang di tren grafik B ini untuk training akurasi, sebaliknya, itu kayak grafiknya akurasinya menunjukkan tren yang terus meningkat, yang indikasikan kalau fitur-fitur penting dari kelas burung dan drone itu berhasil dikenali dengan baik oleh model. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada hasil untuk confusion matrix ResNet-nya. Jadi untuk burung ada sebanyak 358 gambar burung itu berhasil ditebak dengan benar sebagai burung. Kemudian hanya 3 gambar burung yang salah ditebak sebagai drone. Kemudian untuk drone-nya sendiri sebanyak 456 gambar drone berhasil ditebak dengan benar sebagai drone dan sebanyak 72 gambar drone salah ditebak sebagai burung. Meskipun performa keseluruhan sangat baik, terdapat jumlah kesalahan yang relatif lebih tinggi pada kelas drone dibandingkan burung. Nah, peneliti itu menjelaskan bahwa kesalahan klasifikasi drone menjadi burung ini sering kali disebabkan oleh faktor eksternal seperti cahaya latar atau backlighting dan gambar beresolusi rendah. Dalam kondisi tersebut, siluet atau bentuk drone dapat tampak sangat mirip dengan burung, sehingga fitur-fitur utama drone juga menjadi kabur dan sulit diidentifikasi oleh model. Next. Nah, kemudian ada hasil per kelasnya, performa per kelas yaitu burung dan juga drone. Untuk hasil performa dari burung,
didapatkan precision-nya yaitu 0,83, kemudian recall-nya 0,99 dan F1 score-nya didapatkan 0,91 dengan support-nya 361. Kemudian hasil performa untuk kelas drone didapatkan precision-nya itu 0,99, recall-nya 0,86 dan F1 score-nya 0,92 dengan support-nya 528. Dan didapatkan untuk rata-ratanya 0,92 untuk F1 score dan support-nya 889. Untuk untuk akurasinya. Kemudian untuk makro average-nya didapatkan precision-nya 0,91, recall-nya 0,93 dan F1 score-nya 0,91 dengan support-nya 889. Kemudian weight average-nya atau rata-rata dengan jumlah sampel drone-nya lebih banyak dibandingkan burung dengan skornya precision-nya mencapai 0,93, recall-nya 0,92 dan F1 score-nya 0,92 dengan support-nya 889. Baik, saya akan menyampaikan beberapa kritik di paper ini, di mana secara umum paper ini tuh masih kurang mempertimbangkan aspek implementasi di dunia nyata. Memang teknologi yang diusulkan ini sangat menarik, namun membutuhkan biaya yang cukup tinggi, serta konfigurasi sistem yang cukup kompleks lah, terutama dalam penggunaan perangkat seperti kamera berpresisi tinggi, yang dimana kita tahu kamera yang berpresisi tinggi itu untuk biayanya sangat mahal. Selain itu, efektivitas penggunaannya juga masih dipertanyakan gitu. Kalau memang teknologi ini itu diterapkan dalam jarak pandang normal manusia, sebenarnya teknologi ini itu kurang memberikan nilai tambah, karena sebagai manusia kita juga sudah mampu membedakan burung dan drone secara langsung gitu. Nah, memang terdapat potensi penggunaan untuk deteksi jarak jauh. Tapi paper ini belum menjelaskan secara rinci bagaimana mengatasi tantangan biayanya. Tantangan biaya dan mungkin perangkat yang dibutuhkan untuk skenario yang bakalan diimplementasikan gitu. Nah, secara keseluruhan paper ini itu masih perlu pengembangan lebih lanjut, khususnya dalam aspek efisiensi biaya, penjelasan implementasi dan relevansi penggunaan di lapangan. Mungkin itu kritik yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian yang bisa saya sampaikan dari kritik jurnal yang berjudul Bird and Drone Image Classification Using ResNet CNN, a Deep Learning Approach for Aerial Surveillance, yang ditulis oleh Abdullah Ahmad Anjarwanto dan Syekh Ahmad Adnan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.